Rea, kamu nggak apa-apa? Muka kamu dari tadi cemas gitu loh. Kamu lagi sakit? Aku nggak apa-apa kok, cuma kepikiran aja sama pacarku. Kenapa sama pacar kamu? Kayaknya dia nggak jadi datang deh. Tadi tiba-tiba dia ada urusan. Hah, kok bisa? Katanya mau kesini. Ya, aku jadi nggak bisa lihat pacar bule kamu dong. Iya, aku juga kesel. Tapi gimana? Dia sibuk, jadi nggak bisa. Kalau dipaksain kesini, kerjaan dia jadi taruhannya. Ayo, dikit lagi. Sebentar lagi bakalan terkumpul fotonya, biar nggak usah edit atau apapun. Yeay, akhirnya. Kamu itu lagi ngapain sih? Masih pagi udah berisik aja. Ya maaf aja ya, soalnya aku baru aja dapat kiriman pap dari pacar aku. Dapat pap doang sampai segitunya ya. Biasa aja kali. Tapi pantes sih kamu seneng, kalian kan LDR. Nah, itu tahu. Makanya pap kayak gini tuh berarti banget. Mana coba lihat papnya? Nggak boleh. Pap itu cuma boleh aku aja yang lihat. Kalau kamu mau lihat fotonya, nih aku tunjukin. Wah, ternyata keren juga ya pacar kamu. Tapi kok nggak pernah kamu kenalin sih? Apa jangan-jangan itu cuma foto editan ya? Ih, enak aja. Ya bukanlah, ini tuh asli. Kamu aja yang iri, makanya ngomong kayak gitu. Lagian udah aku kasih tahu kok malah nggak percaya. Iya deh, maaf. Mending kamu lanjut kerja deh. Jangan kebanyakan liatin muka cowok. Nanti nggak fokus kerjanya. Hah, untung aja dia nggak curiga. Kalau sampai dia nggak percaya, bisa-bisa disebarin ke semua orang. Untung aja dia percaya. Kalau agak miring ke kiri kelihatan rahangnya, tapi kalau kanan bulu mata palsunya lebih tebal. Oke, coba dua-duanya deh. Pagi Rea, baru masuk udah sesi pemotretan aja. Ya gimana dong Bill, babyku kan barusan telepon. Aku harus foto yang cantik buat dibales love. Baby, teleponan jam segini? Itu pacar kamu yang bule itu? Iya, dia itu udah bangun lebih pagi cuma buat bangunin aku. Bule-bule kan romantis. Kamu pernah lihat mukanya kan di foto? Bangunin pakai apa? Video call? Ya pokoknya telepon romantis lah. Dia bilang suaraku bikin harinya cerah. Aduh, aku jadi gak sabar pengen ketemu sama dia. Tapi sayangnya dia masih sibuk. Serius, Re? Dia seperfect itu? Tiap hari teleponan? Ya ampun, iri ya. Wajar sih, cowok kayak dia cuma muncul sekali dalam hidup. Kamu juga kan kemarin udah lihat fotonya. Masa sekarang tiba-tiba kamu ragu sih? Nah, ini nih. Aku mau lihat fotonya lagi. Masih yang kemarin? Atau ada kirim yang baru? Jangan sembarangan. Dia itu private. Tapi ya boleh deh lihat satu. Gila, ini mah kayak model majalah luar negeri. Ih, fotonya lebih ganteng dari yang kamu tunjukin ke aku kemarin. Haha, ini cuma beda angel aja kok. Orangnya tetap sama. Tapi ya, dia emang ganteng. Morning sweet call ready. Barusan apa? Voice relationship. Itu ringtone custom. Duh, kalian nih gaptek banget. Udah ya, aku mau kerja. Udah jam kerja nih. Kok kayaknya ada yang aneh ya? Kayak ada yang dia sembunyikan. Kamu tahu? Aku nggak tahu. Rea, ini fotonya banyak banget. Dia kirim setiap hari ya? Dia kan kangen terus. Katanya wajahku itu energi buat dia kerja. Yalah, manis banget. Aku kalau pacaran paling disuruh jaga toko ibunya. Aku masih heran loh. Dia sibuk tapi sempat kirim foto tiap hari. Kok bisa? Kalau cowok cinta beneran, pasti sempet dong. Kalian aja pacaran setengah-setengah. Oke, Miss Perfect Relationship. Good morning my love. I hope you're shining today. I miss you already. Astaga, suaranya bariton banget. Gila, bule asli ya. Iya, dia tuh begini setiap hari. Rea, boleh tanya satu hal? Kok semua voice note-nya kayak studio banget sih suaranya? Jernih, tanpa noise? Karena dia pakai mic podcast. Dia kan CEO perusahaan teknologi. Ya pasti alatnya premium dong. Mahal tuh. Kamu nggak takut kalah kelas sama gaya hidupnya? Aku, mana mungkin. Aku tuh standar hidupnya udah tinggi dari lahir.
Habis rapat, aku upload story biar makin banyak yang iri. Besok aku harus upload konten couple lagi. Algoritma story akan turun. Aku butuh panggilan manja level tinggi. Halo sayang, senang kamu kembali. Ingin paket romantis apa malam ini? Level 3 dulu deh, yang suaranya agak berat tapi lembut. Dan tolong kali ini jangan salah sebut nama. Kemarin kamu bilang Rahel, aku kan Rea. Maaf, sistem mempelajari preferensimu. Menyiapkan panggilan manja level 3. Halo baby. My beautiful girl, I am thinking about you. Iya, aku juga kangen kamu. Kamu udah makan? Kerjanya jangan capek-capek ya. Tambahan biaya Rp1.200.000 untuk panggilan lebih durasi 5 menit. Setuju? Astaga, mahal banget. Tapi ya udahlah, konfirmasi. Yang penting orang-orang percaya aku punya pacar paling romantis di dunia. Besok aku upload yang di pantai. Captionnya sunset bareng baby. Priceless. Peringatan fitur foto romantis baru. Butuh tambahan top up Rp350.000. Hah? Kok sekarang semuanya bayar? Dulu nggak gini. Sistem beradaptasi dengan kebutuhan cintamu. Ya Tuhan, cinta palsu kok mahal amat. Gini banget ya punya pacar hayalan. Kita lihat respon semua orang. Guys, jadi ya, baby ngajak ke gala dinner minggu depan. Dia bilang bakal ngenalin aku ke circle internasionalnya. Kalian bebas datang kalau mau lihat langsung, biar tahu aku nggak ngada-ngada. What? Serius? Kita ikut. Kita mau lihat langsung pacar bule kamu. Circle internasional, CEO. Wah, kelas berat nih. Rea, sumpah kamu hidupnya kayak drakor. Makan tuh kalian. Baru tahu kan rasanya punya pacar premium. Rio, gala dinner itu biasanya formal. Pastikan pacarmu beneran datang ya. Jangan sampai kamu bikin malu kantor loh. Datang kok bu. Dia yang minta aku ikut. Malah dia yang pesenin ballroomnya. Hahaha. Re, seriusan, jangan bercanda. Kalau dia gak datang gimana? Dia pasti datang. Dia bilang akan make me the queen of the night. Anjir, ini foto terbaru. Cakep banget cowoknya. Ini kalau nggak datang ke gala, rugi besar kita. Re, kamu sumpah beda kelas banget sama kita. Foto couple AI berhasil dihasilkan. Catatan, wajah pria dibuat sesuai preferensi. Bule, brewok tipis, rahang tegas, senyum manis. Jangan bunyi keras-keras. Kenapa sih bunyi terus? Gimana caranya nonaktifin ini ya? Mengaktifkan mode diam-diam dengan biaya tambahan Rp50.000. Apa? Diam aja bayar. Ya udah deh, bayar. Aduh, pusing kalau udah kayak gini. Selamat datang, Mbak. Butuh gaun untuk acara apa? Acara gala dinner kelas internasional. Aku harus kelihatan ikonik. Baik, Mbak. Ini beberapa pilihan gaun yang cocok untuk acara besar. Ada warna biru royal, emas elegan, atau merah klasik. Pacarku suka yang glamor, tapi dia juga bilang aku cantik pakai apa aja. Wah, romantis sekali pacarnya, Mbak. Boleh tahu dari mana? Model luar negeri ya? Lebih dari model, dia itu CEO perusahaan teknologi internasional. Pantas mbaknya glowing terus. Sayang, aku lagi pilih gaun nih. Kamu suka yang mana? Biru atau emas? Darling, you shine brighter than any precious metal, but I imagine you glowing in gold. Hah? Masya Allah, itu suaranya romantis banget, Mbak. Iya, dia itu suka ngegombalin aku, tapi cuma aku yang dia gombalin. Hahaha. Apakah kamu menginginkan pujian tambahan? Biaya tambahan hanya Rp70.000. Jangan ngomong harga di depan orang-orang dong. Hah? Harga apa, Mbak? Maksudku dia mau beliin aku perhiasan. Kadang dia suka hal-hal mahal. Wah, mbaknya beruntung banget. Jarang ada cowok yang mau bayarin semuanya. Iya, bayarin tagihan AI mungkin. Tentu dong, dia itu perfect. Cantik sekali, kayak mau nikah sama pangeran Eropa. Siapa tahu nanti beneran. Paket pujian premium akan kadaluarsa dalam 2 hari. Perpanjang sekarang.
Sayang, jangan ngomong gitu keras-keras, aku lagi fitting. Hah? Dia bilang apa, Mbak? Dia bilang jangan lupa makan. Haha. Hah, ya udah demi Citra. Mbak, saya ambil yang ini ya. Saya mau ganti baju dulu. Rea, gala dinner tinggal beberapa hari. Kita makin gak sabar nih lihat pacar bulemu secara langsung. Ya jelas dong, dia itu orangnya tepat waktu, classy, gentleman. Beda sama cowok-cowok lokal yang cuma bisa ghosting. Rea, jujur deh, aku penasaran. Kok dia nggak pernah muncul di story atau video call live, selalu foto aja. Haha, Tomo, kamu itu polos banget. Dia itu CEO, mana sempet video call mendadak. Tapi masa satu kali pun enggak, bahkan 15 detik doang. Privacy Bill, dia itu misterius, ciri lelaki mapan. Tapi gala dinner itu acara besar ya. Kalau dia nggak muncul, kamu pasti disorot tamu-tamu. Sabil, Tomo, denger ya. Dia itu pasti datang, dia udah janji. Dia bilang mau bikin semua orang iri. Ya, kalau beneran datang sih, kita semua bakal tepuk tangan buat kamu. By the way, Re, aku mau lihat chat terbaru kalian dong. Yang romantis itu loh, yang bikin aku iri. Gimana? Cuma mau lihat teksnya aja, bukan video call. Aduh, HP-ku lobet nih. Nanti aja ya, aku pasti kasih tahu kok. Tapi yang menurut aku boleh diperlihatkan aja ya. Soalnya kan itu privasi aku. Iyalah, aku juga tahu batasan kok. Pesan romantis otomatis siap dikirim ke publik. Hah? Pesan otomatis? Ringtone. Itu ringtone custom. Re, kamu baik-baik aja kan? Kayaknya ada yang kamu sembunyiin deh. Muka kamu jadi panik gitu. Aku sembunyiin apa? Halah, kalian ini iri aja karena hidupku bahagia. Aku duluan ya, ada kerjaan dadakan. Gue makin curiga, tapi ya sudahlah, gala dinner bakal jadi jawaban. Iya, tinggal tunggu hari H aja dan lihat apakah pacarnya ada wujudnya. Aku harus cari cara. Paket suara premium aja udah mahal. Jangan sampai mereka tahu. Rea, pacarmu mana? Katanya mau nyusul. Tenang, dia pasti datang kok. Dia itu pria paling sempurna. Wah, aku nggak sabar banget nih. Aku pengen banget ketemu sama cowok kamu. Soalnya kan biasanya nih ya, yang dipoto sama asli itu beda. Aku bisa pastikan dia nggak akan beda. Dia itu tinggi. Dan dia nggak akan datang. Aku tinggal bilang aja dia nggak jadi datang. Rea, kamu kenapa? Kok malah ngelamun sih? Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma lagi kepikiran aja dia udah di mana. Soalnya tadi dia cuma bilang di jalan. Ya kamu tinggal chat atau telepon aja, apa susahnya? Ya udah sekalian kita masuk yuk. Kamu duluan aja deh, nanti aku nyusul. Oke, aku duluan. Aduh, gimana ini? Alasan kalau nggak bisa datang bisa aja dipakai. Aduh, mana perut aku sakit. Kenapa tiba-tiba gini sih? Gini nih kalau lagi panik, perut pasti sakit. Rea, kamu nggak apa-apa? Muka kamu dari tadi cemas gitu loh. Kamu lagi sakit? Aku nggak apa-apa kok, cuma kepikiran aja sama pacarku. Kenapa sama pacar kamu? Kayaknya dia nggak jadi datang deh. Tadi tiba-tiba dia ada urusan. Hah, kok bisa? Katanya mau kesini. Ya, aku jadi nggak bisa lihat pacar bule kamu dong. Iya, aku juga kesel. Tapi gimana? Dia sibuk, jadi nggak bisa. Kalau dipaksain kesini, kerjaan dia jadi taruhannya. Kenapa ini? Aku juga nggak tahu. Mungkin ada kesalahan teknis. Bisa jadi, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Paket romantis premium akan diperpanjang otomatis 12 bulan. Total tagihan Rp21.900.000. Hah? Paket romantis? Ini maksudnya apa? Siapa yang pakai paket? Rea, itu namamu di layar. Matikan! Matikan! Ini error sistem! Sayang, jangan matikan aku. Input cintamu diperlukan untuk memperpanjang hubungan buatan. Mohon maaf, status VIP saudara Rea dicabut karena hadir tanpa pasangan. Tolong jangan percaya, itu bukan saya. Sudah jelas itu nama kamu. Jadi selama ini kamu bohong, pura-pura punya pacar, padahal semuanya cuma editan AI. Apa alasan kamu bohongin kita semua? Aku nggak ada maksud apapun. Aku cuma... Untuk Rea, silakan meninggalkan area barum ini.
Apa alasan kamu melakukan ini? Aku malu, semua orang menatapku. Harga diri aku terasa dipermalukan, tapi ini salahku sendiri. Aku malu kalau harus berhadapan sama orang-orang. Maria, tagihan mahrum resepsi atas nama pacar Anda belum dibayar. Hah, itu pacar saya yang harusnya bayar. Kenapa jadi saya yang harus bayar? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Tidak ada pacar, Mbak. Yang ada hanya aplikasi. Jadi saya mohon untuk ikut saya menyelesaikan masalah ini. Mbak tidak bisa lari. Mari ikut saya. Jangan buat masalah ini jadi sulit. Tolong, ini bukan salah saya. Tagihan Jatuh Tempo. Input cinta tidak mencukupi. Bayar sekarang untuk dapat menginput cinta. Kamu membeli cinta palsu. Kini kamu bayar akibatnya. Berhenti. Aku mohon berhenti. Aku sudah muak dengan suara itu. Kenapa suaranya gak berhenti? Udah cukup. Aku gak mau hidup dibayangi suara itu. Aku udah muak. Kamu membeli cinta palsu. Kini kamu bayar akibatnya. Berhenti. Aku cuma ingin terlihat sempurna. Validasi tidak pernah cukup. Tagihan berikutnya segera diproses. Sekarang aku paham, cinta palsu hanya mengajarkan satu hal, bahwa pencitraan tak akan pernah membawamu pada kebahagiaan, hanya penjara dari ego dan tagihan tanpa akhir. Ternyata di sini aku cari kamu loh. Kamu mau apa? Aku malu ketemu banyak orang. Kalau kamu di sini cuma mau ngeledekin atau tanya-tanya soal foto pacar AI, mending kamu pergi. Kamu masih sensi ternyata. Aku pikir kamu udah cukup tenang. Aku kesini nggak mau tanya apapun kok. Cuma mau duduk sama kamu aja, nemenin kamu. Takut tiba-tiba loncat soalnya. Aku nggak akan senekat itu. Sabil, aku minta maaf. Hanya karena ingin dianggap keren, aku menipu banyak orang. Sekarang aku sadar kalau yang aku lakukan itu cuma sia-sia. Aku cuma mempermalukan diri aku sendiri. Kita ngobrolnya agak jauh dari sini yuk. Aku udah maafin kamu kok. Mulai sekarang kamu gak perlu mikirin gimana caranya jadi keren. Kamu bisa keren dengan jadi diri kamu sendiri tanpa harus pura-pura. Nah, ini dia aku cari. Kolagen premium yang paling mahal. Ini yang bisa bikin kulit aku tetap kencang. Iya bu, itu produk yang cukup banyak peminatnya. Boleh saya scan ya? Jangan lama ya, soalnya banyak yang nunggu aura kecantikan aku. Astaga, aura kecantikan. Oh, ibu-ibu tapi gayanya kayak mau audisi idol. Heh, kalian ngetawain aku ya? Enggak bu, enggak. Cuma hehe, keren banget rambut ibu. Iya dong, rambut mahal nih. Krimnya cocok banget di kulit aku, nggak bikin oksidasi. Nanti beli lagi ah. Krim udah, sekarang tinggal lipstick. Aku mau pakai yang merah merona biar fresh. Oke, makeupnya udah ready. Sekarang waktunya selfie buat diposting di sosial media. Aduh, kenapa bisa jatuh sih? Ih, kampret banget tuh kursi. Mau bergaya malah jadi atraksi. Astaga, Bu Mirna, nggak apa-apa. Tadi saya lihat ibu kepleset. Sini saya bantu berdiri dulu. Padahal aku masih kuat buat bangun sendiri. Nggak perlu dibantu segala. Lagian aku kan belum jompo. Ini juga gara-gara kursinya licin. Makanya aku jatuh. Untung makeup aku nggak kenapa-napa. Hahaha, iya Bu. Cuma harus hati-hati biar nggak jatuh lagi. Iya. Rumi, wajah aku makin glowing kan? Kamu tuh harusnya perawatan kayak aku. Padahal kamu lebih muda, tapi kulit kamu udah kelihatan kusam. Maksudnya apa Bu Mirna ngomong kayak gitu? Ya aku ngomong apa adanya. Nggak semua orang bisa tampil cetar kayak aku. Nih lihat, kayak umur 30-an kan? Iya. Yaudah deh, kalau gitu saya tinggal dulu. Nah, sekarang waktunya shopping buat tambah koleksi makeup aku. Pokoknya aku harus beli banyak biar penampilan aku tetap kayak anak muda. Yang ini kayaknya bagus. Tapi yang ini juga. Yaudah ambil lagi semuanya biar makin glowing tiap hari.
siang, Bu. Boleh saya bantu rekomendasi shade yang cocok biar hasilnya lebih natural? Natural? Kamu ngerti natural dari mana? Kulit kamu aja kusam gitu. Kamu yakin tahu shade yang pas buat aku? Saya memang tidak pakai makeup hari ini, Bu. Tapi saya sudah dilatihan soal produk. Ih, jangan deket-deket deh. Aku takut makeup aku kena kontaminasi. Kamu bisa pegang apa tadi? Gorengan? Motor? Aduh. Saya cuma membantu, Bu. Semua produk di sini juga bersih. Aku tuh butuh pelayan yang ngerti standar kecantikan tinggi. Aku ini pelanggan premium, sayang. Kamu kayaknya belum di level itu deh. Oh, baik kalau begitu. Saya permisi dulu. Aku mau nanya dong. Ini lipstick yang mahal ya? Bisa bikin bibir kelihatan kayak umur 20-an. Itu lipstick matte, Bu. Cocok buat semua umur. Semua umur. Kamu pikir aku ini umur berapa? Aku masih kelihatan muda kok. Banyak yang bilang aku mirip artis-artis TikTok. Iya, Bu, iya. Udah nih, tolong dihitung. Kalau bisa kasih diskon tuh, kan belinya banyak. Mbak, aku mau rambutnya warna merah yang ngejreng ya. Soalnya aku mau kelihatan kayak idol Korea. Iya, Bu, tapi warna merah sekarang ini lumayan keras ya bahan kimianya. Kulit kepala ibu sensitif atau enggak? Takutnya nanti iritasi. Enggak, udah deh nggak usah banyak aturan. Yang penting hasilnya jadi kelihatan muda. Kamu gak usah so takut gitu. Aku ini udah biasa perawatan. Bu, warna merah terang gitu biasanya cocok buat anak muda. Kita yang udah berumur mah mending warna netral aja lebih bagus. Astaga, ibu ini ngomong apa sih? Umur itu cuma angka tahu. Kalau punya uang buat perawatan, ya tetap bisa kelihatan muda. Saya cuma ngasih saran loh, Bu. Niatnya baik. Sarannya nggak kepake. Aku tuh mau tampil beda, bukan kayak ibu-ibu biasa. Aku ini punya aura muda alami. Kalau gitu saya mulai ya, Bu. Tapi kalau nanti panas atau perih, bilangnya. Ya udah cepet, aku ada acara bentar lagi. Udah nggak sabar nih pameran rambut baru. Kayaknya kalau aku caper ke anak sekolah lucu juga deh. Siapa tahu ada yang naksir. Aduh, mataharinya panas banget. Tapi bagus sih, rambut aku jadi kelihatan kece. Lihat nih, itu ibu-ibu rambutnya merah banget. Kelihatan aneh, pasti pengen kelihatan muda, padahal mah udah keriput. Kalian, ngapain ngomongin aku? Rambut aku ini tren sekarang tahu. Idol-idol Korea pada pakai warna begini. Iya bagus kamu. Cuma kayak kita aja warnanya terang banget. Ini tuh sengaja biar kelihatan fresh. Terus aku jadi pusat perhatian deh. Tapi kayaknya salah tempat deh, Bu. Ini sekolah banyaknya anak muda. Ibu kan udah tuir, jadi gak cocok caper ke anak muda. Sembarangan yang ngatain gue tua. Kalau ngefans bilang aja kali. Ibu, maaf. Ibu nggak boleh berdiri di depan gerbang. Soalnya ini jam pulang para remaja, bakal rame banget. Emang kenapa sih? Aku cuma berdiri cantik di sini. Bukan gitu, Bu. Saya cuma jalankan aturan. Ya udah deh, aku pergi daripada aku dipandang rendah terus. Oh, bukan dipandang rendah, tapi dipandang aneh. Awas ya kamu. Aduh, pinggangku. Dari tadi susah gerak, jadi bikin gak bisa tidur Nah itu, aku udah bilang jangan banyak gaya. Kamu tuh inget umur, bukan istirahat malah mau nemandir segala macem. Kamu ngomong tuh yang enak, aku cuma mau kelihatan muda. Salahnya di mana coba? Tapi badan kamu itu nggak kuat dipaksa kayak anak muda. Buktinya encok kan? Ih, jangan lebay. Ini cuma lencok kecil. Lagian kamu pasti terpesona juga kan sama rambut baru aku. Enggak ah, jelek kayak malampir. Ih, nenek lampir gak gini warna rambutnya. Aduh, sakit mas. Pijitin dong, aku gak bisa gerak ini. Tapi habis dipijit jangan aneh-aneh lagi ya. Kamu harus kapok. Kalau kamu itu udah gak muda lagi, jangan terlalu sibuk sama hal-hal gak penting. Aduh, udah pijitin aja biar aku bisa tidur. Nah, ini yang aku cari. Nah, ini dia yang aku cari. Kolagen premium yang paling mahal. Ini yang bisa bikin kulit aku tetap kencang. Iya bu, itu produk yang cukup banyak peminatnya. Boleh saya scan ya? Jangan lama ya, soalnya banyak yang nunggu aura kecantikan aku.
Astaga, aura kecantikan. Oh, ibu-ibu tapi gayanya kayak mau audisi idol. Heh, kalian ngetawain aku ya? Enggak bu, enggak. Cuma hehe, keren banget rambut ibu. Iya dong, rambut mahal nih, bukan warna abal-abal. Tambah obat rematik 1 tablet ya mbak. Obat rematik 1 ya bu. Shh, jangan keras-keras. Gimana sih kamu tuh? Jaga image aku dong. Mau konsumsi kolegon mahal tapi beli obat rematik juga. Combo banget. Bukannya rematik itu buat orang tua ya? Heh, kalian ini mulutnya pedes banget ya. Aku ini masih muda. Obat ini cuma pencegahan biar nggak gampang capek. Tolnya 50.000 ya bu. Nih. Itu di sana ada cowok. Aku samperin biar digodain. Aduh, rambut baru aku ini kalau kena cahaya matahari jadi makin glowing ternyata ya. Sore bu, mau beli gorengan? Nanti deh bang, aku lagi mau nyari angin doang. Wah, rambutnya cetar banget bu, bikin silau. Ih, kamu ini ya, bisa aja. Rambut mahal nih, banyak yang bilang aku kelihatan kayak artis TikTok. Iya, dari jauh aja udah kelihatan. Jadi bikin aku tergoda, hehe. Bisa aja kamu. Wajar sih kalau kegoda, soalnya aku masih punya aura muda, kelihatan masih imut kan? Haha, iya. Nanti kapan-kapan jalan bareng aku dong. Mau nggak? Hah? Serius? Mau? Wah, ternyata selera kamu cewek kayak aku. Daripada ngobrol doang, mending sambil makan gorengan biar makin romantis. Aduh, lagi nggak pengen gorengan bang. Sorry ya. Ya udah, aku mau pulang dulu. Mau maskeran biar makin glowing. Oke, hati-hati ya. Dompet aku mana? Dompet pink aku. Ya Tuhan, hilang. Kok bisa? Astaga, aku dibodohi. Semua aku ada di situ. Aduh, ini benar-benar hari terburuk. Dompet hilang, duit nggak ada, muka jadi kusem. Kenapa sih hidup aku malang banget hari ini? Mending aku selfie aja di biar nggak jenuh. Walaupun lagi bete, aku tetap kelihatan cantik. Kak, tante, rambutnya merah banget, kayak karakter di game. Oh iya, tapi kok tante dandannya kayak kakak-kakak di TikTok sih? Padahal udah, ya gitulah. Heh, sopan dikit dong kalau ngomong sama orang dewasa. Aku ini masih muda, bukan tante-tante. Haha, udah tua, rambut sama make upnya malah kayak nenek-nenek. Haha, iya, lebih muda juga mama aku. Kalian ini ngeselin banget ya. Tahu apa soal kecantikan? Style kayak gini tuh lagi viral di TikTok. Kalian gak mungkin tahu, jadi jangan so tahu. Yuk kita pergi, nanti dimarahin lagi. Iya, takut tante. Kakaknya galak. Astaga, apa salah aku sih? Cuma mau cantik sampai banyak yang menghina. Bahkan anak kecil aja ngeledekin aku. Tuh kan, mau aku kelihatan capek banget, jadi nggak fresh lagi. Mana kerutan mulai muncul. Duh, gawat. Tapi nggak apa-apa kan, selama aku mau perawatan. Bu Mirna, sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi ya. Tadi sudah saya cek kondisi kulit ibu dan ternyata tergolong kulit sensitif. Kalau sekarang pakai filler dosis tinggi, kemungkinan besar akan beresiko. Dok, aku tuh datang ke sini buat perawatan, bukan buat diceramahin. Pokoknya aku mau yang dosis tinggi, biar langsung kelihatan kencang kulitnya. Aku nggak mau banyak urutan kayak gini. Saya hanya memastikan ini aman buat ibu, karena kulit ibu bisa. Dokter tahu apa soal muka aku? Aku tuh pengen kelihatan muda. Hari ini tuh aku lagi sial banget, makanya mau manjain diri dengan perawatan di sini. Baik, kalau begitu silakan baringkan badannya, Bu. Kita mulai sekarang. Bentar dok, aku mau telepon suami aku dulu. Sayang, cepetan transfer uang aku. Dompet aku hilang tadi. Semua uang aku lenyap. Please, transfer sekarang ya. Apa? Hilang? Aduh, kamu ini. Transferin aja, jangan banyak cincong. Aku butuh uangnya sekarang. Aku lagi di klinik, mau treatment. Ya udah, aku transfer. Oke, makasih sayang. Cepet ya, aku tunggu.
Semoga selesai treatment di sini kerutan di kulit aku bisa hilang. Aku mau kelihatan 20 tahun lebih muda biar nggak ada yang ledekin aku tua lagi. Aduh, kok makin gede sih pipinya? Ini kenapa ya? Tadi di klinik gak begini deh perasaan. Apa efek dari obatnya ya? Ya ampun, itu pipi kamu kenapa? Bengkaknya gede banget. Kamu bisa ngapain? Ih, apa sih kamu? Ini cuma efek suntikan doang. Besok juga udah kenceng lagi. Ah, masa sih? Tapi ini kayak habis disengat tawon. Kamu tuh selalu nakut-nakutin deh. Semua orang tuh ngejudge aku, tahu nggak? Aku pengen buktiin kalau aku itu awet muda. Mirna, tapi ini bahaya buat kesehatan. Aduh, dipakai bedak juga nggak ngaruh. Masih kelihatan bengkaknya. Kamu bukannya diobatin, malah ditutupin pakai bedak. Mau tambah parah? Terus aku harus gimana? Aku takut. Ini kenapa sih? Rasanya panas banget, kayak mau meleleh. Udah, kita ke dokter sekarang. Enggak, aku malu keluar rumah kayak gini. Nanti orang-orang lihat aku. Udah, ambil kerudung atau apa aja buat nutupin. Kita berangkat sekarang. Ayo. Krimnya cocok banget di kulit aku, nggak bikin oksidasi. Nanti beli lagi ah. Krim udah, sekarang tinggal lipstick. Aku mau pakai yang merah merona biar fresh. Oke, makeupnya udah ready. Sekarang waktunya selfie buat diposting di sosial media. Aduh, kenapa bisa jatuh sih? Ih, kampret banget tuh kursi. Mau bergaya malah jadi atraksi. Astaga, Bu Mirna, nggak apa-apa. Tadi saya lihat ibu kepleset. Sini saya bantu berdiri dulu. Padahal aku masih kuat buat bangun sendiri. Nggak perlu dibantu segala. Lagian aku kan belum jompo. Ini juga gara-gara kursinya licin. Makanya aku jatuh. Untung makeup aku nggak kenapa-napa. Haha, iya Bu. Cuma harus hati-hati biar nggak jatuh lagi. Iya. Rumi, wajah aku makin glowing kan? Kamu tuh harusnya perawatan kayak aku. Padahal kamu lebih muda, tapi kulit kamu udah kelihatan kusam. Maksudnya apa Bu Mirna ngomong kayak gitu? Ya aku ngomong apa adanya. Nggak semua orang bisa tampil cetar kayak aku. Nih lihat. Mas, cepet bawa aku masuk. Aku nggak mau ada yang lihat muka aku kayak gini. Iya, sabar sebentar ya. Astaga Bu Mirna, itu kenapa mukanya? Ya Allah, kok bisa jadi gitu? Jangan lihat aku malu. Saya bukan mau ngejek Bu, saya cuma kaget kok bisa begini. Aku maksa suntik filler. Aku pikir bisa bikin aku kelihatan muda, tapi malah hancur begini. Dari dulu aku ngelarang, tapi Mirna nggak mau denger. Iya aku salah. Aku terlalu sibuk ngejar kecantikan sampai aku lupa umur aku udah gak muda lagi. Bu, kita semua ini pasti merasakan tua. Yang penting sehat dan bersyukur. Aku nyesel, aku pernah rendahin kamu. Aku sombong, aku mikir aku yang paling cantik. Tapi sekarang aku kena azab. Saya doain ibu cepat pulih. Jangan sedih terus ya Bu, pasti sembuh kok. Makasih ya. Oke, aku bikin konten di sini aja. Mumpung cahayanya lagi cerah, aku harus fokus biar bisa viral. Astaga, Bu Sukma, dia ngapain joget-joget kayak gitu? Kalau sampai ada siswa yang niru, bisa bahaya ini. Itu Bu Sukma kayak gitu udah biasa kayaknya deh. Soalnya kelihatan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Wah, aku harus lakuin sesuatu nih. Karena kelakuannya sangat tidak mendidik. Oh iya, aku rekam aja deh buat bukti. Kalian jangan ribut dulu ya. Ibu lagi bikin konten sebentar biar viral. Dia guru apa seleb sih? Kenapa malah mentingin bikin konten daripada ngejelasin materi? Iya, aku juga kesel jadinya. Ngapain kita bayar sekolah mahal-mahal kalau di kelas cuma buat tontonin tuh guru joget TikTok? Gak berfaedah banget.
Udah aku rekam, biar ada bukti kalau dia guru nggak bener, yang kerjanya cuma joget doang di kelas. Adit, jangan. Nanti kamu dimarahin loh. Biarin aja, aku nggak takut. Ini tuh biar jadi bukti juga. Kalau mamaku nanya kenapa nilaiku jelek, tinggal bilang aja kalau gurunya nggak pernah ngasih materi. Udah sana balik ke meja kamu. Aku mau baca-baca sendiri biar gak ketinggalan materi. Oke anak-anak, kalian kerjain dulu soal halaman 50. Tapi Bu, halaman 50 itu materinya belum dijelasin. Udah kerjain aja, jangan banyak cincong. Sekarang saatnya upload konten di TikTok. Seru juga ternyata bikin konten pakai seragam guru. Jadi banyak yang ngelirik. Bu Sukma, bisa kecilin dikit nggak suaranya? Saya lagi isi nilai, jadi gagal fokus nih. Aduh Pak, ini udah kecil kok musiknya. Masa keganggu sih? Bu Sukma, ini kan ruang guru, jadi tolong hargai guru yang lain. Kalau memang mau bikin TikTok, kenapa nggak di luar aja? Pak Rudi tuh kenapa sih? Gak suka bukan sama saya sampai negur kayak gitu? Bu Sukma, kita ini kerja di sekolah. Maksud dari Pak Rudi juga baik. Biar Bu Sukma tahu tempat kalau bikin konten TikToknya. Jangan sok pada nyeramahin deh. Padahal kalau keganggu sama musiknya tinggal tutup kuping. Apa susahnya? Heran deh. Ya udah, silakan lanjut. Kalau mau bikin konten lagi, nanti saya tutup kuping, pakai earphone biar bisa fokus. Udahlah, di sini bikin gamut. Mending aku mau cari tempat yang gak penuh drama. Pak, kenapa Bu semua kayak gitu ya? Padahal kita ngasih tahu baik-baik. Nah, iya Bu, lagi PMS kali, makanya sensitif kayak gitu. Siti, nasib kita gimana ya? Mau ulangan, tapi nggak pernah belajar apa-apa di kelas. Mau belajar juga, materinya nggak pernah dijelasin. Aku juga kepikiran terus, takut nilainya jeblok. Orang tua aku pasti marah banget nih. Apa aku laporin aja ya ke Capsek soal video yang tadi aku rekam, biar ditegur langsung sama Capsek. Jangan, nanti malah jadi masalah. Kalau kamu ikut ke bawah masalahnya gimana? Takutnya Bu Sukma malah jadi dendam. Tapi aku udah muak banget. Bu Sukma tuh makin lama makin gila. Kita jadi nggak pernah belajar karena dia sibuk joget di TikTok. Kalian lagi pada ngomongin apa sih? Kasih tahu dong. Biasalah Bu, lagi pusing pelajaran. Oh, kirain lagi gibah. Kalau ngomongin pelajaran mah aku nggak ikutan Adit, kalau misal kita laporin video Bu Sukma, kita harus lapor ke siapa dulu? Orang tua, kalau perlu kepala sekolah. Kayaknya kita tunggu momen yang tepat dulu deh, biar gak jadi masalah. Yang penting buktinya udah aman. Iya bener, pokoknya kalau pihak sekolah nggak bertindak apapun, aku bakal pindah sekolah. Ngapain sekolah kalau nggak pernah belajar? Udah, makan dulu, nanti keburu bel. Astaga, viewers turun lagi. Apa sih masalahnya? Aku udah joget tiap hari, tapi malah nambah sepi. Bu, kamu pulang-pulang kok malah langsung ke HP? Bisa nggak HP-nya ditaruh dulu? Anak kamu nungguin dari tadi. Aku lagi pusing mas, jadi ganggu. Video aku nggak naik-naik. Ma, kepala Naila sakit. Iya, nanti dulu Naila, mama lagi sibuk. Bu, ini Naila lagi sakit. Kasih obat dulu. Jangan asik sama HP terus dong. Aku kan tadi udah bilang, jangan diganggu. Aku cuma lagi fokus bangun masa depan. Kamu tuh nggak ngerti. Masa depan apa? Bikin TikTok? Itu bukan masa depan. Itu masalah. Lihat Naila, dia sakit. Tapi kamu malah nggak peduli. Nah, sama ayah dulu ya. Mama lagi sibuk. Ayah, Naila pengen tidur aja. Iya sayang. Ayo ayah temenin ke kamar. Itu Bu Sukma ngapain di luar kelas? Bukannya ngajar malah main HP. Padahal di kelasnya ramai banget. Pasti itu gara-gara Bu Sukma gak kasih materi. Makanya anak-anak pada berisik. Oke, aku bikin konten di sini aja. Mumpung cahayanya lagi cerah, aku harus fokus biar bisa viral. Astaga, Bu Sukma, dia ngapain joget-joget kayak gitu? Kalau sampai ada siswa yang niru, bisa bahaya ini. Itu Bu Sukma kayak gitu udah biasa kayaknya deh. Soalnya kelihatan gak ada takut-takutnya sama sekali. Wah, aku harus lakuin sesuatu nih.
karena kelakuannya sangat tidak mendidik. Oh iya, aku rekam aja deh buat bukti. Oke, aku udah rekam. Nanti mau aku laporin ke Capsek. Ih, lucu banget goyangannya. Cocok sama musiknya juga. Langsung aku upload ah. Biasanya kalau upload jam segini lebih banyak yang nonton. Oke, udah di-upload. Abis ini bikin konten apa ya? Joget mulu bosan. Nanti aku pikirin lagi deh. Aduh, kenapa pada berisik sih? Gak bisa diem banget. Yaudah deh, aku ngasih tugas dulu ke anak-anak. Ini kayaknya bagus nih. Bisa bikin video aku lebih cerah. Ibu cari apa ya? Ring light aja atau mau paket konten kreator? Kalau yang paketan lengkap sama tripod dan mic. Pokoknya saya butuh yang paling bagus buat bikin konten. Saya mau tingkatin kualitas konten biar viral. Kalau ini gimana bu? Tapi ring lightnya kecil dibanding yang ibu beli tadi. Waduh, gak mau saya. Maunya yang ini aja, lebih besar. Udah yang ini aja bungkus. Oke siap bu, ditunggu ya. Saya bungkus dulu. Ini pesanannya bu, totalnya jadi 500.000. Ini uangnya, makasih ya. Pagi semua, hari ini kita belajar sambil lihat ibu bikin konten ya. Asal kalian jangan pada ribut. Baik bu. Bu, ring lightnya terang banget, bikin mata aku sakit. Merem aja kalau matanya sakit. Ini tuh sengaja ibu beli yang gede biar lightingnya bagus. Terus muka ibu juga jadi glowing deh. Bu, tapi boleh nggak kita belajar dulu? Minggu depan kita ulangan soalnya. Kita nggak bisa belajar karena materinya belum pernah dijelasin. Siti, kamu itu jangan terlalu kaku. Santai aja. Belajar tuh nggak harus serius banget. Lagian kan udah ada internet. Tinggal belajar di Google aja. Udah ya, ibu mau mulai bikin konten TikTok. Kalian jangan berisik. Bu, kami mau belajar. Kenapa ibu selalu sibuk bikin konten? Ini sekolah bu, tempat kita belajar. Mana tanggung jawab ibu sebagai guru? Adit, kenapa sih kamu? Dari kemarin mulut kamu itu nyolot terus. Duduk. Saya cuma mau belajar bu. Ibu bilang duduk. Adit, ayo duduk, jangan bikin masalah. Gua mau, mending kamu temenin aku. Kemana? Udah, ikut aja ayo. Anak-anak, ada apa ini? Bu, kami mau lapor sesuatu. Ini penting banget. Ada apa, nak? Ini soal busuk mau bu, kami udah nggak tahan. Bu, sepertinya apa yang mereka laporkan ini sesuai dengan apa yang saya temukan juga. Ya Allah, Sukma, ini keterlaluan. Ini pas jam pelajaran bu, dan udah beberapa kali. Betul bu, kita satu kelas jadi nggak pernah belajar, nggak pernah dikasih materi juga. Saya juga punya rekamannya bu. Kenapa guru-guru lain pada diem aja? Kenapa nggak ada yang lapor ke saya? Kalian tenang ya, terima kasih sudah memberi laporan. Ibu akan memberi tindakan. Terima kasih bu. Silakan kalian lebih dulu ke kelas. Nanti ibu menyusul supaya Bu Sukma tidak tahu kalau kalian yang melapor. Baik bu. Saya siap dampingi bu. Tidak perlu, biar saya aja. Hah? Bu Murni? Turun sekarang. Bu, ini cuma intermezzo aja kok bu. Biar murid-murid nggak stres. Cukup, saya nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Saya mau tanya, Bu Sukma, di mana tanggung jawab Anda sebagai guru? Kenapa nih jam pelajaran Anda malah joget-joget? Ini Bu, saya cuma menghibur anak-anak aja kok. Itu bukan bagian dari tanggung jawab. Ini sekolah bukan tempat hiburan. Bu, saya bisa jelasin. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Bukti sudah ada. Pak Rudi juga sudah punya rekaman kamu. Jadi, ibu nggak percaya sama saya? Kamu sudah jelas salah. Kamu mempermalukan profesi sekolah dan diri kamu sendiri. Maaf, Bu. Sekarang lanjutkan pelajaran. Jangan joget-joget lagi. Ini Sukma, surat pemberian yang resmi dari sekolah.
Bu, saya mohon, saya bisa jelasin. Tak ada yang perlu dijelaskan. Bu, saya hilaf. Saya minta maaf, Bu. Ya udah, kamu dikasih waktu seminggu. Seminggu perbaiki semua sikap kamu. Kalau tidak, kamu akan dipindahkan ke sekolah lain. Aku gak butuh surat ini. Semua orang sama aja, gak ada yang ngerti aku. Hah? Kok dikunci? Heh, ada orang. Tolong bukain, saya mau pulang. Hah, masa aku harus manjat sih? Tapi kalau nggak manjat aku nggak bisa pulang. Aduh, ini kenapa hidup aku jadi kayak gini sih? Hari ini harus viral, biar semua orang tutup mulut. Siti, itu Bu Sukma ternyata nggak kapok. Astaga, dia nggak takut apa habis dimarahin Capsek? Ampun deh. Wah, kenapa nih HP? Jangan bilang rusak. Jangan hari ini dong. Ya ampun, HP aku. Bu, HP-nya meledak. Ibu nggak apa-apa. Bu Sukma, sabar ya. Ini HP aku hancur. Semua kerjaan aku hilang. Gak bisa lagi bikin konten. Bu, ini udah jelas banget teguran buat Bu Sukma. Iya, ini azab buat saya. Saya minta maaf ya kalau selama ini gak bisa jadi guru yang baik. Gak apa-apa Bu, kita semua udah maafin Ibu Sukma. Betul Bu, tapi mungkin ini udah jadi bukti kalau ibu harus berhenti bikin konten. Anak-anak, boleh ibu bicara sebentar? Iya Bu. Ibu tahu kalian pasti marah karena kelakuan ibu. Kalian benci karena ibu gak pedulin kalian. Sekarang ibu meminta maaf. Ibu udah gagal jadi guru yang baik buat kalian. Bu, ini bukan cuma soal HP yang hancur, tapi juga bukti kalau ibu sudah hancurin kepercayaan kalian, tanggung jawab ibu, bahkan masa depan kalian. Bu, saya dan teman-teman yang lain cuma minta hak kita. Di kelas kita belajar, dan Ibu yang ngajari kita. Iya, dan ibu nggak kasih itu ke kalian. Ibu lebih mikirin diri sendiri, sampai lupa kalau ibu udah ninggalin tanggung jawab ibu di kelas ini. Ibu minta maaf setulus hati ke kalian semua. Kalau kalian mau marah, marah aja nggak apa-apa. Ibu siap tanggung risikonya. Ibu jangan sedih, kita nggak marah kok sama ibu. Terima kasih, kalian anak-anak ibu yang paling hebat. Kalau suatu hari kalian jadi orang hebat, jangan ulangi kesalahan ibu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengajarkan ibu arti tanggung jawab yang sebenarnya. Kamu iri ya sama aku, Keisha? Suamiku itu CEO beneran, hidup aku mewah, gak kayak kamu yang pansos. Makanya kamu nuduh aku, iya kan? Oke, kalau gitu aku tayangin ya buktinya. Gimana? Kamu takut? Kamu punya bukti apa? Paling buktinya cuma editan yang udah kamu siapin, iya kan? Aku udah tahu akal busuk kamu itu. Orang juga gak akan percaya sama kamu. Oke, kita buktiin. Aku pikir kamu nggak takut. Jadi kita lihat sekarang. Ini suami. Hai Besti, hari ini aku mau nunjukin hadiah dari suami CEO aku. Terlalu datar, ulang-ulang. Daniel, kamu nanti masuk frame ya. Aku butuh ekspresi suami kaya tapi humble, bisa kan? Ekspresi kayak gimana? Aku bukan aktor. Aku nggak bisa pura-pura di depan kamera. Ya, yang kayak kamu tuh punya perusahaan internasional gitu loh. Masa kayak gitu aja nggak bisa sih? Nara, kamu tahu kalau aku gak... Udah, jangan mulai drama pagi-pagi. Hai Besti, welcome back to my glamorous life. Hari ini aku mau kasih lihat hadiah baru dari suami CEO aku yang tercinta. Lihat kan, ini tuh harganya setara gaji kalian setahun. Haha. Beb, kasih tahu ke mereka, kamu beliin aku apa? Aku beli itu buat Nara. Ah, dia itu romantis banget. Makanya nikah sama CEO itu beda level, Besti. Daniel, aku udah bilang jangan cuma senyum bodoh begitu. Bilang dong sesuatu yang elegan. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamu tahu kan, aku nggak bisa bohong. Please, hidup kita sekarang dari konten. Kamu cuma perlu senyum dan diam. Kamu nggak usah ngomong banyak. Aku nggak bisa.
Ya kalau boneka mahal, gak masalah. Yang penting konten aku naik. Yes, 1 menit upload, udah 1000 likes. Hidup istri CEO memang beda. Kamu nanti jangan makan dulu, biar aku foto platingnya. CEO tuh harus terlihat classy, ngerti kan? Aku lapar. Aku udah kerja dari pagi. Aku gak mau harus pura-pura terus. Ya sabarlah, konten dulu baru makan, itu aturan influencer. Halo Besti, hari ini aku dinner cantik sama suami CEO aku. Dia sibuk banget tapi tetap nyempetin waktu buat aku. Beb, bisa nggak kamu kasih tahu ke aku soal perusahaan kamu? Banyak yang nanya nih. Aku banyak pegang beberapa bagian di perusahaan. Tapi CEO tuh gitu, low profile. Astaga, kamu tuh bukan di shift, tapi di hotel. Kamu tamu di sini. CEO, paham kan? Sorry, refleks. Suami aku tuh perhatian banget. Itu udah jadi kebiasaan dia. Mbak, suamimu kok kayak karyawan hotel? Katanya CEO, tapi pemalu banget. Bilang dong perusahaannya opo. Aduh, banyak yang sirik ya. Kalian tuh kalau nggak mampu fine dining, jangan nyindir lah. Jangan ngomong kayak gitu, gak baik. Diam, kamu bikin aku kelihatan miskin. Baiklah Besti, aku tutup dulu ya live-nya. Mau quality time sama CEO ganteng aku. Kalau kamu nggak bisa acting sebagai suami kaya, jangan salahin aku kalau netizen curiga. Aku gak mau hidup kayak gini, Nara. Kamu bikin aku jadi gak nyaman. Orang miskin selalu bilang gitu. Nara, lama banget gak ketemu. Kamu makin glowing ya sekarang. Iyalah, kalau udah nikah sama CEO, perawatan itu wajib. Aku aja sebulan bisa 3 kali spa. Kamu gimana? Masih di salon murah depan gang itu? Enggak juga sih. Aku kesini sekali-sekali. Lagian biaya hidup aku makin naik, Nar. Ya ampun, kasihan banget sih. Suamimu kerja apa sekarang? Masih ojol? Iya, tapi dia kerja keras kok. Kerja keras tapi tetap miskin. Duh Mira, kamu tuh harus cari suami yang kaya dong. Masa hidupmu terus-terusan kering begitu? Nar, kamu berubah banget. Dulu gak kayak gini. Ya maklum lah, aku sekarang hidup di level berbeda. Gaya hidupku tuh internasional. Kamu ngerti gak sih? Liburanku aja itu di Eropa, bukan di pemandian air panas desa. Nara, orang itu bukan dinilai dari uangnya. Kamu harusnya lebih bersyukur, bukan merendahkan. Bersyukur, Mira, yang harusnya bersyukur itu kamu. Karena bisa duduk satu ruangan sama aku aja itu udah bonus. Aku cuma kangen teman lamaku. Ternyata dia udah hilang. Aduh, baperan banget sih orang miskin. Banyak juga ya belanjaan aku. Tapi ini emang tujuan aku. Daniel, kenapa kamu pulang pakai seragam itu? Aku kan udah bilang lepas dulu sebelum naik lift. Aku capek, Nara. Aku mau pulang ke rumah. Rumah? Ini bukan rumah kalau kamu bawa-bawa seragam miskin itu. Tapi itu emang kerjaan aku. Aku bukan CEO yang kamu maksud itu. Tapi kenapa kamu malah maksa aku? Lagi pula apa untungnya sih kalau aku cuma jadi pekerja biasa? Aku malu besar Daniel. Followers lihat kamu kemarin pakai seragam hotel. Mereka bilang kalau kamu pegawai rendahan. Tapi aku cuma karyawan biasa. Bukan di internet. Di internet kamu itu CEO. Kamu harus pura-pura, ngerti kan? Kamu bohongin semua orang. Dan kamu mau aku kayak gitu juga. Aku nggak mau. Kamu tuh nggak ngerti ya. Kita bisa kaya kalau konten kita glamor, bukan miskin seperti aslinya. Kamu paksa aku pura-pura di depan kamera. Aku capek, Nara. Ya karena itu kerjaan aku. Kalau aku jatuh, kamu juga jatuh. Kamu pikir siapa yang bayar tagihan? Aku, bukan gaji cleaning servicemu itu. Aku ngerasa kamu udah gak sayang sama aku. Sayang, yang penting kamu harus bagus di kamera. Selebihnya terserah. Kenapa kamu beli sebanyak ini? Dari mana uangnya? Kita kan harus hemat. Ini semua properti konten. Aku harus tampil kaya. Ini bukan kehidupan yang aku mau. Ini semua palsu, Nara. Palsu? Yang palsu itu kamu yang gak bisa acting jadi CEO. Nara, kamu bukan Nara yang aku kenal. Kamu berubah. Diam! Aku nggak butuh ceramah dari cleaning service.
Hai Besti, hari ini aku mau kasih lihat koper mewah hadiah dari suami CEO aku tercinta. Ini tuh limited edition banget, hanya tersedia di butik luar negeri. Nih ya, lihat detail kulitnya. Aduh, suamiku tuh sayang banget sama aku. Nggak kayak suami-suami kalian yang cuma bisanya beliin bedak warung. Kemarin suaminya pakai seragam cleaning service ya? Aduh, followers miskin mulai halu lagi ya. Itu seragam proyek perusahaan suami aku. Kalian kalau gak ngerti dunia bisnis, diem aja deh. Kok dia nggak pernah ngomong soal kerjaan? Karena CEO itu sibuk, gak kayak kalian yang kerjaannya cuma scroll TikTok sambil ngemis giveaway. Nara, jangan ngomong kayak gitu, aku nggak suka. Bentar ya Besti, ada iklan sebentar. Daniel, aku lagi live. Jangan sok ceramah di depan kamera. Kalau aku ketahuan gimana? Kamu mau tanggung jawab. Yang kamu omongkan itu bisa aja bikin orang lain sakit hati. Tutup mulut kamu itu. Kamu bikin aku kelihatan buruk. Oke, back to the glam life. Jadi koper ini tuh harganya... Kalau CEO beneran, sebut nama perusahaannya dong. Kok koper rental, barcode-nya kelihatan. Kalian nipu ya? Kalian tuh sirik ya? Koper ini tuh asli. Barcode-nya itu style desain terbaru. Buta fashion kalian. Nara, cukup. Kamu udah keterlaluan. Aku mohon cukup. Kalau kamu masih mau live, jaga ucapan kamu. Kamu yang diam, aku nggak ngomong sama kamu. Hah, Besti, aku tuh capek banget dapat serangan dari netizen miskin yang gak ngerti hidup mewah itu kayak apa. Ih, kasar banget, mulutmu jahat. Mana CEO-nya? Suruh ngomong. Ini pasangan paling fake tahun ini, kok suaminya takut gitu. Kalian tuh cuma iri. Kalian gak akan pernah bisa ngerasain hidup kayak aku. Nara, cukup. Kamu yang bikin ini gagal. Kalau kamu bisa acting sedikit, ini semua gak akan terjadi. Aku udah diam lama, tapi Nara makin kasar. Dia hina followers, hina perempuan lain, dan terus-terusan bohong soal suaminya itu. Betul kok, ini bukan sekedar flexing, ini penipuan publik. Oke, kita cari bukti, tapi kita harus hati-hati jangan sampai fitnah. Baik kak, kita mulai dari suaminya dulu ya. Ini data payroll Hotel Surya Jaya. Ada nama Daniel Collins, posisinya cleaning service. Cleaning service? Tapi Nara bilang dia CEO internasional. Itu baru awal kak. Kami cek tas-tas yang dipamerkan, banyak dari Glam Brand Luxury Rental. Ini invoice-nya. Wah, koper, tas, sepatu, hampir semuanya rental, bukan hadiah suami. Dan yang paling berat, kami cek situs dewasa yang pernah viral. Nara terdaftar sebagai high class escort. Ada foto dia, ada harganya, dan ada tulisan managed by Daniel. Jadi selama ini mereka hidup dari itu. Terus Nara merendahkan orang lain soal dia yang paling suci. Oke, kita nggak bisa diam. Netizen harus tahu kebenaran. Tapi kita kasih dia kesempatan bicara dulu. Aku akan undang dia live. Kalau dia masih mau ngelak, kita tunjukkan semuanya. Kok kalau nanti dia marah besar? Kebenaran memang bikin orang marah, tapi lebih baik marah daripada terus dibohongi. Nara, kamu sudah melampaui batas. Kamu kenapa Nara? Muka kamu kok kelihatan kesel. Kenapa sih kamu nggak bisa acting dikit? CEO tuh harus kelihatan kaya, ngerti? Aku mohon sama kamu, cukup ya. Aku capek kalau kamu kayak gini terus. Kalau kamu gak mau nurut, aku coret kamu dari konten. Ingat, siapa yang bikin kamu terkenal, hah? Aku nggak pernah mau jadi terkenal. Kamu yang selalu paksa aku. Karena aku mau jadi orang kaya. Dengan kita pura-pura kayak gini, ada banyak brand yang masuk. Lihat kan, jadi punya banyak uang. Cukup, aku udah muak sama kamu. Selama ini aku selalu sabar menghadapi semua kelakuan kamu. Kamu mau kemana? Aku nggak akan biarin kamu pergi gitu aja. Aku udah bilang sama kamu, aku capek. Silahkan kamu berpura-pura sesuka kamu, tapi jangan ajak aku. Oh, jadi kamu mau pergi gitu aja? Ingat ya Daniel, kamu itu nggak akan jadi terkenal kalau bukan karena aku. Dan sejak awal aku nggak pernah mau jadi terkenal. Aku pergi. Pergi aja sana, aku nggak butuh kamu. Hah? Siapa sih dia? Berani sekali dia nantangin aku. Dia pikir aku takut. Aku nggak pernah takut sama siapapun. Aku
udah kirim semuanya. Dia juga kayaknya tahu aku tantangin kayak gini. Kok semua bukti sudah ada? Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Itu bagus. Apa ada informasi baru dari dia? Dia baru aja mendapatkan beberapa endorsement dari berbagai brand. Kalau semuanya ketahuan, dapat dipastikan semua brand akan putus kontrak. Aku yakin setelah ini nggak ada orang yang percaya sama dia. Tapi apa ini tidak berlebihan? Ini sama aja kita merusak reputasi seseorang. Dan apa kamu pikir aku bakalan diam aja? Dia tuh udah menipu banyak orang. Bukan cuma itu aja, bahkan ngehina orang dengan kontennya. Itu jadi contoh yang tidak baik. Kalau kamu nggak suka, kamu tinggal pergi aja dari sini, Raka. Oh, bukan itu maksudnya. Saya cuma gak mau nama baik Kak Kesya. Itu nggak mungkin. Saya bisa pastikan. Sebaiknya kita ke studio. Live bareng sama Nara bentar lagi dimulai. Kamu iri ya sama aku, Keisha? Suamiku itu CEO beneran. Hidup aku mewah, nggak kayak kamu yang pansos. Makanya kamu nuduh aku, iya kan? Oke, kalau gitu aku tayangin ya buktinya. Gimana? Kamu takut? Kamu punya bukti apa? Paling buktinya cuma editan yang udah kamu siapin, iya kan? Aku udah tahu akal busuk kamu itu. Orang juga nggak akan percaya sama kamu. Oke, kita buktiin. Aku pikir kamu nggak takut. Jadi kita lihat sekarang. Ini suamimu, Shift Cleaning Service. Ini invoice tas rental. Dan ini foto kamu di website dewasa. Suami Bule Nara bukan CEO, melainkan cleaning service hotel. Semua barang branded yang dipamerkan adalah barang rental mewah, bukan hadiah dari suami. Liburan ke luar negeri bersama suaminya sebenarnya adalah hasil dari Nara jadi wanita malam. Dan suaminya ini yang menjadi customer untuk Nara. Bahkan foto Nara ada di web wanita malam. Itu editan, bukan aku. Keisha, kamu sengaja kan edit semuanya karena kamu iri. Kamu mau menjatuhkan aku kan? Udah ketebak niat busuk kamu itu. Nara, internet gak sebodoh itu. Mereka juga tahu kalau kamu itu kerja jadi wanita malam. Hah? Enggak, itu nggak mungkin. Itu bukan aku. Enggak, aku nggak mungkin ketahuan. Aku nggak mau reputasiku hancur. Tunggu Bu, Ibu dilarang masuk. Aku tinggal di sini, kenapa nggak boleh masuk? Bu, unit Ibu udah ditarik. Sewa menunggak 5 bulan. Ini udah ketentuan dari pihak manajer. Hah? Nggak mungkin. Aku kan istrinya CEO. Ibu, semua orang udah tahu. Tolong jangan ribut. Kalaupun memang Ibu istri dari seorang CEO, seharusnya Ibu tidak mungkin Ibu sampai menunggak. Lihat itu, bahkan foto Ibu sudah dipajang. Kenapa foto saya ada di sana? Silakan pergi Bu, jangan sampai saya memanggil security yang lain untuk mengusir Ibu. Aku harus kemana? Aku nggak tahu lagi harus pergi kemana. Aku nggak punya apapun lagi. Andai ada Daniel di sini, mungkin aku nggak akan bingung. Nara, sedang apa kamu di sini? Jangan pergi, kamu satu-satunya yang aku punya. Aku minta maaf, aku salah. Seharusnya aku dengerin omongan kamu. Seharusnya aku nggak paksa kamu. Tolong maafin aku. Kita udah bercerai Nara. Kita punya kehidupan masing-masing. Maaf, aku nggak bisa sama kamu. Enggak, aku mohon jangan tinggalin aku. Maafin aku Daniel, aku nggak tahu harus kemana. Aku udah maafin kamu, tapi untuk kembali lagi sama kamu, aku minta maaf. Aku nggak bisa. Luka yang kamu kasih terlalu sakit Nara. Enggak, aku mohon jangan tinggalin aku. Maafin aku Daniel, aku nggak tahu harus kemana. Aku udah maafin kamu, tapi untuk kembali lagi sama kamu, aku minta maaf. Aku nggak bisa. Luka yang kamu kasih terlalu sakit Nara. Aku minta maaf, aku janji nggak akan kayak gitu lagi. Aku akan berusaha jadi istri yang baik. Maaf, aku nggak bisa. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Aku pamit. Terus aku gimana? Aku nggak mau sendirian. Aku mau sama kamu. Aku mau ikut kamu. Kamu bisa tanpa aku. Kamu wanita yang kuat. Maafin aku Daniel, aku menyesal.
Itu kan istri si O palsu. Kan, dia tuh wanita malam dari internet itu. Iya, itu maksudnya. Dia kan orang yang sama. Walah, bisa-bisanya dia ngaku suami CEO. Padahal wanita malam. Itulah orang yang gak pernah bersyukur. Dulu semua gampang, sekarang aku bukan siapa-siapa. Orang-orang bahkan selalu membicarakan keburukan aku. Semua karena kesombonganku sendiri. Aku berpura-pura, bahkan memaksa suamiku sendiri untuk pura-pura. Anakku pasti sehat, pinter, cantik, gak kayak anak-anak yang suka kalian biarkan begini. Anaknya Bu Narti congeng juga. Atau 2 tahun masih merangkak. Bajunya kucel kali, kayak anak gak diurus. Ya, namanya juga anak, Bu. Mereka cuma meniru apa yang selalu mereka dengar. Tapi ajarin anak-anaknya biar kalau ngomong itu yang sopan. Lah, anak-anak juga nyontoin kamu, Bu. Jadi jangan salahin orang tuanya. Ada, kampung ini makin hari makin aneh. Anak-anak pada dibiarkan kayak rumput liar. Lihat tuh, si Denny pagi-pagi bukannya mandi, malah belepotan congean. Jijik banget. Kalau aku jadi ibunya, malu, sumpah deh, malu banget. Pagi Bu Narti. Pagi sih pagi, Bu. Tapi ya gitu, pemandangan pagi saya selalu dirusak sama anak-anak yang gak keurus. Ya namanya juga anak kecil Bu, kadang belum sempat dibersihin. Belum sempat. Hari-hari alasannya itu terus. Si Denny itu tiap hari congean, Bu. Tiap hari. Masa nggak curiga ada yang salah sama ibunya? Bu, jangan gitu. Bu Herni itu kadang kewalahan suaminya kerja jauh. Loh, emang kalau suaminya kerja jauh terus harus jadi alasan anaknya bau? Saya juga hamil. Tapi masa anak saya nanti mau saya biarin kayak gitu? Enggak lah. Saya mau anak saya wangi, sehat, bersih, nggak kayak anak-anak yang lain. Kok rasanya tiap hari semakin parah ya omongannya ya? Bu Mirna, saya ini ngomong jujur. Daripada pura-pura baik tapi dalam hatinya ngomel, mending saya to the point aja. Kadang mulut yang pedes itu lebih berguna daripada yang manis tapi bohong. Pagi ibu-ibu, ini masih pagi, tolong jangan bertengkar ya. Ya Pak RT, Pak RT lihat sendiri kan tuh anaknya Bu Herni, si Denny. Kalau saya jadi Pak RT, saya tegur ibunya. Ini kampung, bukan hutan. Anak harus dirawat dengan benar. Iya Bu, saya lihat dulu lah. Lihat aja nggak cukup Pak, edukasi. Kalau perlu ditegur. Iya Bu, jangan marah-marah. Ibu ini lagi mengandung, kasihan janinnya. Saya duluan ya. Ya ampun Bu Narti. Begitulah, daripada diem-diem kesel, mending saya omongin aja biar orang tuanya sadar diri. Mulutnya pedas banget ya. Kita harus banyak-banyak sabar ngadepin dia, Bu. Tuh, lewat lagi tuh nih anak. Masya Allah, bajunya kucel banget. Ini bajunya dicuci apa direndam seminggu sih? Bu, baju Randy basah kena susu. Nah, itu dia. Ngomongnya aja belepotan. Anak lain ngomongnya umur segini jelas loh, Den. Kamu itu harusnya udah rapi, udah mandiri dikit. Masa tiap hari tampilan kayak anak hilang? Aduh Denny, sini. Maaf Bu Narti, belum sempat ganti. Denny tumpahin susunya sebelum mandi. Bu, saya kasih tahu ya, anak itu kalau dari kecil dibiarkan begini, nanti gedenya bisa-bisa makin parah. Lihat tuh rambutnya kusut, lihat tuh hidungnya meler, congean pula. Lihat bajunya kusam. Masa tiap hari begitu? Iya Bu, saya berusaha kok. Barusan saya masak bubur, Denny lapar jadi belum mandi. Loh Bu, anak itu mandiin dulu baru makan. Prioritas. Kalau saya nanti punya anak, gak bakal saya biarin keluar rumah kayak gitu. Saya mau wangi, rapi, bersih. Kelihatan banget anaknya keurus. Hamil tua tapi mulutnya makin menjadi. Kalau anak gak bisa jalan di umur 2 tahun tuh, tandanya apa coba? Kurang stimulasi, kurang gizi, kurang perhatian. Aduh Bu, saya tuh kasihan liatnya. Bu Narti, saya sudah coba yang terbaik kok. Terbaik? Ini hasil terbaik. Astaga Bu, coba bayangin kalau Denny nanti masuk PAUD. Ngapa nggak jadi omongan satu sekolah? Saya aja yang tetangganya sudah nggak kuat Bu, apalagi nanti orang luar. Mama, ayo masuk. Loh Den, kamu takut sama saya? Jangan gitu. Saya kan cuma mau kamu jadi anak yang lebih baik. Kamu tuh lucu, tapi ya itu jelek ngurusnya. Sudah lah Bu, saya masuk dulu. Maaf kalau ada yang kurang.
Ih, bukan masalah kurang, Bu. Tapi kayaknya banyak yang kurang. Mulai dari ilmu parenting sampai perhatian juga. Ibu jangan dulu pergilah. Bu Narti, sudah kasihan, Bu. Kasihan? Loh, saya yang paling kasihan lihat anak kecil begini. Kan aja yang nggak peduli. Aku kotor ya, Ma. Aku bikin malu Mama. Enggak, Nak. Kamu anak Mama satu-satunya yang paling mau banggakan. Kamu jangan dengerin nama Bu Narti ya. Dia cuma bercanda kok. Ayo kita masuk. Bu Sumi, kita duluan ya. Berikutnya, Denny. Silakan Bu Herni. Denny, sini saya mau ditimbang ya. Aduh, tapi jangan lupa ya, congenya tuh diseka dulu. Nanti timbangannya jadi bau. Ya Bu Narti, nanti saya bersihin kok. Duh Bu, nanti terus. Kalau anak itu ada yang kotor dikit harusnya langsung dibersihin. Masa anak kecil jalan-jalan sambil bawa ingus dan congean sih? Kayak anak yatim piatu aja. Beratnya 9 kilo. Agak kurang dari anak seusianya. Ya iyalah kurang Bu Nanik. Lihat sendiri kan anaknya kurus. Dari jauh udah kelihatan kayak lidi. Kasian. Gak heran sih ibunya kelihatan sibuk terus. Entah sibuk apa. Saya kerja Bu, jual kue keliling. Ah itu dia, kerja. Anak dikorbankan, pantesan badan Denny kecil. Anak butuh perhatian, bukan ditinggal buat jualan kue. Bu Narti, tiap ibu punya cara masing-masing buat bertahan hidup. Tapi masa anak dikorbanin demi kue, Bu? Kalau saya, mending gak jualan. Yang penting anak saya sehat. Anak itu nomor 1. Bu Narti, tolong ya, kita di posyandu fokus sama anak-anak. Jangan menilai ibunya begitu keras. Loh, saya kan ngomong jujur Bu Nanik. Emangnya saya harus bohong? Lihat hidungnya Denny tuh, belum diseka. Lihat bajunya. Astaga, udah kekuningan. Jujur aja ya Bu Nanik, ini anak butuh perhatian lebih. Saya usahakan kok Bu, saya benar usahakan. Nah ini dia masalahnya. Usaha bukan hasil. Anak butuh hasil Bu, bukan kata-kata. Kalau ada lomba ngomong pedes, Bu Narti juara 1 terus. Ya udah saya pulang dulu, kasihan telinga bayi-bayi ini nanti pada stres. Barusan di posyandu, aku nggak habis pikir sama Bu Narti. Omongannya bikin hati saya ikut sakit tau nggak? Sama Bu, saya juga lihat sendiri. Wajahnya Bu Herni merah banget. Dia tuh kayak udah berusaha tiap hari dengar serangan dari Bu Narti. Dan yang paling parah tuh anaknya Bu Herni itu si Denny. Bisa denger loh, kasihan banget batin anak kecil. Tadi aku dengar Bu Narti bilang anaknya kekuningan karena nggak keurus gitu. Ya Allah, itu mulutnya kenapa sih selalu nyari bahan buat nyindir? Mungkin karena dia hamil jadi sensitif kali ya. Itu bukan sensitif, itu namanya hobi ngomongin orang dan hina orang. Yang bikin bingung tuh dia hamil tapi kok fokusnya ngejelekin anak orang ya. Kalau aku hamil pasti hati-hati dah ngomongnya, takutnya kena karma. Betul, yang ngomong kasar ntar kena balik ke anaknya. Tuhan itu maha adil. Lagian kampung ini bisa nggak tentram gara-gara satu orang. Dulu awalnya biasa aja, tapi makin kesini omongannya Bu Narti malah makin pedas ya. Saya sampai mikir jangan-jangan nanti anaknya keluar langsung ngomong, ih ibuku ini kok nggak ngurus aku. Tapi ya kita takut negur, mulutnya tajam. Kena satu kalimatnya aja bisa kepikiran 1 minggu. Kalau dia terus begitu, lama-lama kampung ini meledak juga. Nggak mungkin orang sabar terus kan? Tapi kadang saya mikir mungkin ya suatu hari nanti Bu Narti bakal ngerasain sendiri rasanya dihina. Tuhan punya cara kasih pelajaran, kita nggak perlu ikut campur. Semoga cepat dapat pelajaran deh, biar lidahnya agak lunak. Bu, kamu kenapa mondar-mandir kayak ayam kedinginan? Duduk dulu, capek loh. Gimana nggak capek Pak? Dia ini di posyandu tadi. Astaga, itu anak bikin aku pening. Kurusnya kayak lidi. Hidungnya itu loh, ingusan. Matanya belekan, bajunya kumal. Aku tuh nggak tega liatnya. Ya udah, kalau nggak tega ya diem. Kamu tuh hamil, ngomongnya harus dijaga. Loh, kok aku yang disalahin sih? Aku tuh cuma ngomong kebenaran. Kalau ibunya malas ya wajar anaknya kayak gitu. Bu, kamu dari dulu nggak begitu loh. Barusan sampai tetangga cerita ke aku. Katanya kamu di posyandu bikin semua orang tegang. Biarin, biar tahu siapa aku yang sebenarnya. Aku tuh nggak mau lihat kampung ini tuh kotor, anak-anak kotor, ibu-ibunya males. Kamu bukan lurah, Bu. Bukan guru PAUD, bukan kepala posyandu. Kamu cuma ya kamu. Oh, jadi kamu bilang aku itu nggak punya hak buat ngomong. Kamu ini suami apa pengamat sih, Pak? Aku suami yang capek, Bu. Capek dengar kamu nyindir tetangga tiap hari.
Ya aku cuma mau yang terbaik. Caranya salah, Bu. Kamu nyakitin orang. Denny itu anak kecil. Kalau kamu ngomong buruk di depan anak kecil, itu namanya bukan peduli, itu namanya nyumpahin. Aduh, perutku kayak ketarik lagi. Nih kan, stres lagi. Sudah duduk dulu, Bu. Aku tuh cuma pengen semua orang itu bersih, rapi, terurus gitu loh, Pak. Hah, nggak semua orang hidupnya sama kayak kamu, Bu. Ya kalau mereka nggak bisa urus anak, jangan punya anak. Dan kalau kamu mau dihormati, jaga lidah kamu. Udah ya, Bu. Yang perlu kamu pikirkan sekarang itu baik kita. Jangan mikirin urusan orang. Saya dari tadi denger loh semua orang ngomongin Bu Narti. Ada apa sih sebenarnya? Kok panas banget gosip sore ini? Aduh Bu Fitri, kalau diceritain mah bisa 2 teko nih teh. Tadi dia ngatain Denny kayak anak yatim piatu di depan ibunya sendiri coba. Ya Allah, itu kan kejam banget. Masa anak kecil dibilang begitu? Belum selesai gitu aja, dia bilang Bu Herni nggak becus ngurus anak katanya. Anak butuh hasil, bukan usaha. Loh, kok kayak bos perusahaan ngomong ke karyawan? Sumpah ya Bu, saya tadi mau ngomong balik, tapi takut lidahnya yang satu itu bisa muter balik serangan ke kita. Bener, kemarin aku cuma bilang bajunya bagus. Dia jawab, iya beda sama baju anak kamu yang warnanya luntur itu. Padahal aku cuma bilang bagus. Bu Narti itu sebenarnya kenapa sih? Hamil iya, tapi apa harus semuanya kena marah? Kadang saya juga mikir jangan-jangan dia sebenarnya lagi takut atau lagi stres, tapi cara ngeluarinnya salah semua. Kalau stres yang ngomong baik-baik lah, bukan ngejek orang. Namanya juga kampung hidup barengan. Masa tiap hari kita harus siap jadi samsak emosinya sih? Dengar-dengar suaminya juga udah kesel. Katanya tadi di rumah mereka ribut. Hah? Kok tahu? Rumahku deket Bu, kedengeran Pak Jaya ngomong, kamu nyakitin orang. Dan si Narti masih aja ngeyel. Ya ampun, hamil bermasalah plus emosi tinggi. Bahaya tuh. Aku takut kalau nanti anaknya lahir terus dikomentarin orang, dia kan gampang panas. Iya, nanti bayinya nangis jadi dikomentarin, ih suaranya false gitu. Kadang saya tuh juga kasihan. Semoga setelah melahirkan omongannya jadi lebih lembut deh. Soalnya kasihan tetangga, kasihan anaknya sendiri. Ya kita doain aja, hidup di kampung harus rukun. Kalau satu bikin ribut, nanti semua kena imbasnya. Dan biasanya kalau orang terlalu banyak menghina, nanti ucapannya balik ke dirinya sendiri. Ya Bu Narti itu emang keterlaluan. Padahal dia itu lagi hamil. Dia sama sekali nggak takut. Iya Bu, mulutnya pedas banget, saya yakin nih. Nanti pas anaknya lahir, banyak yang ngomongin. Saya juga yakin Bu. Nih ya pas lahir aja kayaknya warga nggak akan ada yang nengok. Kalian lagi ngomongin saya ya? Bu Narti, kamu cuma bercanda, gak serius. Sama kayak yang sering ibu bilang ke kita. Tapi kok kalian ngatain kayak gitu? Anak saya belum lahir ya? Loh, kata-kata kayak gitu kan saya ibu bilang kan, aku tahu nggak? Jadi ya karma mungkin ya. Gak mungkin, lagian yang saya omongin kan fakta. Gak ada yang gak mungkin Bu. Karena perlu kamu ingat, semua yang kamu lakukan dan katakan itu akan kembali lagi ke kamu. Kamu kenapa? Biasanya cerewet, kok malam ini diem? Aku gak bisa tidur Pak. Tadi aku dengar ibu-ibu gak ngomongin anak kita. Katanya bawel lah, katanya bakal ngomong sebelum bisa jalan lah. Ya mungkin mereka kesel. Kamu setiap hari ngomongin anak orang. Tapi rasanya sakit. Baru dengar sedikit aja udah panas kepala ini. Itu yang ibu-ibu lain rasain Bu. Kamu ngomong seenaknya tentang mereka dan anak mereka. Kamu beralasan perhatian, padahal dari kata-kata kamu aja nyakitin. Coba kamu bayangin perasaan ibu-ibu lain selama ini. Udah ya, sekarang kamu tidur. Jangan dipikirin terus, kasihan bayinya kalau kamu banyak pikiran. Itu kok anak kamu kurus ya Bu Mirna? Coba deh masakin yang bener. Nanti anaknya Bu Narti kurus juga. Ibunya sibuk ngomong bukan makan. Bener, kalau ibu sibuk gosip, nutrisi anak bisa ikut menipis. Loh, kok kalian begitu ngomongnya? Ya nggak apa-apa, kan cuma jujur Bu. Sama kayak ibu tiap hari. Kadang ya itu emang harus digituin biar sadar. Iya bener Bu, kita jangan mau kalah sama dia. Bu Narti lewat tuh. Semoga nanti anaknya nggak kurang gizi ya. Soalnya ibunya sibuk ngumpul, bukan nyiapin makan.
Jangan-jangan lahir langsung bawel. Kalian jahat, kenapa kalian ngomong kayak gitu? Kami cuma ngulang apa yang Bu Narti ajarkan kepada kami selama ini. Ngomong tanpa mikir rasa. Iya, ibu kalian juga sering ngomong kayak gitu. Omongan kalian bikin saya sakit hati. Wah, nggak ngaca dia. Anakku pasti sehat, pinter, cantik, gak kayak anak-anak yang suka kalian biarkan begini. Anaknya Bu Narti congeng juga. Atau 2 tahun masih merangkak. Bajunya kucel kali, kayak anak gak diurus. Ya, namanya juga anak, Bu. Mereka cuma meniru apa yang selalu mereka dengar. Tapi ajarin anak-anaknya biar kalau ngomong itu yang sopan. Lah, anak-anak juga nyontain kamu, Bu. Jadi jangan salahin orang tuanya. Belum lahir aja udah menjadi bahan gosip, apalagi kalau udah lahir. Saya sih yakin bakalan jadi bahan omongan warga. Kayak ibunya pantas, aku yakin bayinya juga pasti nyesel lahir dari ibu yang suka ngomongin orang kayak begitu. Rasain, mulut sendiri yang jadi bumerang. Begitulah kalau mulut lebih besar dari hati. Ya Allah, aku salah. Semua kembali ke anakku. Banyak yang mendoakan buruk soal anak aku. Ibu-ibu, saya mau minta maaf. Selama ini mulut saya sudah keterlaluan. Saya menyakiti hati kalian karena mulut saya yang jahat ini. Yakin kamu minta maaf, Bu? Jangan-jangan cuma formalitas doang. Iya, kalau kita maafin besoknya juga kayak gini lagi kan. Kamu ini nggak akan berubah, Bu. Tidak, Bu, saya bersungguh-sungguh minta maaf. Ini salah saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya takut nanti anak-anak saya. Oh, jadi cuma karena anak kamu. Itu sama aja dong, kamu nggak beneran minta maaf. Tunggu, Bu, saya mohon tunggu. Kalian siapa? Kenapa kalian jadi serem kayak gini?